Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang banyak dan berkah, dan mudah-mudahan selalu dipermudah urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Jadi dalam kesempatan kali ini saya masih membahas tentang Imaduddin Al-Kaburi bin Sarman ya, yang membatalkan nasab para habaib ya, yang sampai saat ini dia belum tobat dan masih tentang ngungkit-ngungkit dalam pernasaban dari panggung ke panggung ya, dan ini adalah nggak baik, contoh yang nggak baik. Jadi membatalkan nasab seseorang dari tingkah laku seseorang, ini sangat berbahaya, ya, ini menurut saya sangat berbahaya. Jadi inilah yang disebut Imaduddin. Jadi Imaduddin ini adalah sosok seorang yang perusak perusak tentang pernasaban, ya. Dan Imaduddin ini adalah orang yang mempelopori adu domba anak bangsa, adu domba umat Islam, dan adu domba para pecinta khususnya. Jadi sekuat apapun kau Imad, dalam menyuarakan Ba'alawi itu adalah nasab palsu, sehebat apapun kau Imad, ya, dalam menyuarakan sampai bumi manapun kau suarakan, ingat, ya, setiap kiai, setiap habaib, setiap ulama, setiap ustadz, setiap guru itu punya pecinta, ya. Jadi setiap kiai, setiap ulama, setiap habaib, setiap ulama, setiap guru itu punya pecintanya masing-masing, ya. Tidak bisa kau paksakan dengan ucapanmu, tidak bisa tidak bisa kau paksakan dengan ucapanmu untuk mengajak seluruh dunia agar tidak cinta kepada habaib, agar menjauhi habaib. Itu logika yang murahan, Mad. Logika yang murahan, ya. Kau itu sedang dirasuki setan, ya. Kau itu sedang dirasuki setan, Mad. Yang mana setan itu berbisik ke telinga kau, ya. Jadi kata setan, gaung-gaungkan terus Mad ke masyarakat, agar masyarakat tidak percaya bahwa Ba'alawi itu adalah keturunan Nabi. Gaung-gaungkan terus Mad. Nah, itu kata setan. Lalu kau gaung-gaungkan terus Mad kemana-mana. Kamu itu tertipu aslinya. Kamu tertipu oleh iblis ya. Kamu tertipu oleh iblis sehebat apapun kau ya. Tidak akan bisa untuk memaksakan diri, tidak akan bisa untuk memaksakan diri, tidak. Jadi agar semua orang ikut denganmu, tidak bisa. Itu logika murahan, logika tolol namanya, ya. Kayak Abbas Buntet, kayak Fuad Pleret, ya, si botak itu logika murahan, memaksakan kehendak itu namanya, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus Allah ya untuk menyempurnakan akhlak manusia ya, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Apakah semua manusia yang ada di dunia ini ikut Rasulullah? Tidak, Mad. Ya, itu Rasulullah. Masih banyak manusia yang kafir, masih banyak orang kafir, masih banyak yang menentang Nabi Muhammad. Masih banyak yang tidak mau dengan ikut ajaran Nabi Muhammad. Itu Nabi, datuknya para habaib, datuknya para syahid, datuknya para syarif, ya, itu Nabi. Jadi masih banyak yang membangkang kepada Nabi dan masih banyak yang menjauh, ya. Yang mana mereka
hidup sejaman dengan Nabi Muhammad SAW, ya. Lalu bagaimana dengan hidup setelah Rasulullah SAW, yang mana mereka adalah dzurriyyat Nabi, ya, yang tidak ada jaminan maksum. Jadi wajar kalau ada kesalahan, kalau ada kehilapan, ya, itulah tugas kita sesama muslim untuk menasehati, bukan menebar kebencian di mana-mana. Bukan menebar kebencian di mana-mana, lalu untuk percaya kepada dirimu wahai Imad, untuk percaya kepada dirimu wahai Abbas Buntet, untuk percaya kepada dirimu wahai cucu PKI Pleret Botak, ya, agar semua orang percaya kepada kalian, lalu meninggalkan para pecintanya. Itu logika yang murahan, logika tolol itu namanya. Sehebat apapun ilmumu, kalau kau memaksakan orang untuk menjauhi orang-orang yang mereka cinta, ya, itu pengadu domba namanya, ya. Itu pengadu domba. Kau itu enggak cerdas, bukan untuk mencerdaskan masyarakat, bukan. Bukan untuk mencerdaskan umat, ya. Yang ada perpecahan di antara tubuh umat Islam, ya. Jadi Imad itu bukan mencerdaskan masyarakat, yang ada memecah belah umat Islam, ya. Yang ada di dalam tubuh umat Islam. Jadi yang tertawa itu bukan kita semua, bukan orang Islam. Yang nih Mad, yang tertawa itu, yang mentertawakan kita umat Islam adalah orang-orang PKI, orang-orang kafir. Mereka pada senang melihat umat Islam terpecah belah. Itu gara-gara ente, kesalahan ente. Ente itu bukan mencerdaskan masyarakat, bukan. Justru pengadu domba, menghasut. Jadi memperkeruh suasana. Nih, diibaratkan begini, kita ke kali nih mau nangkep ikan ya, kan itu berbondong-bondong tuh masyarakat, warga masyarakat ke kali berbondong-bondong nyari ikan ya. Ketika turun semua ke sungai, itu air jadi keruh, yang tadinya kelihatan ikannya jadi keruh, masih samar-samar. Nah, ketika nongol nongol Imad turun ke sungai, diperkeruh sama Imad. Ya nambah nggak kelihatan, nambah keruh, semakin keruh umat Islam ini gara-gara Imad. Jadi mudah-mudahan kita semua sebagai orang awam, ya sebagai orang Islam jangan mau terprovokasi oleh Imad, jangan mau diadu domba, jangan mau dihasut oleh Imad. Kita tetap satukan kembali antara ukhuwah Islamiyah, antara ulama dan habaib, para guru, para kiai, para ustadz, agar Islam itu menjadi damai, ya. Jadi sekali lagi menurut Al-Fakir sebagai orang awam, kita jangan mau terprovokasi oleh Imad yang perusak umat Islam itu. Kita tetap satu komando dengan ajaran ulama-ulama kita yang terdahulu, yang mensohihkan nasab para habaib. Jadi kita saling menghormati, walaupun mereka bukan dzurriyyah Nabi, walaupun mereka cuma ngaku-ngaku. Jadi kita secara akal sehat biarin saja, biarkan itu urusan mereka sama Allah. Yang penting kita cukup takjim, ya, saling menghormati, ya. Kita diajarkan oleh orang tua dulu, diajarkan bagaimana cara menghormati, ya, agar Islam itu menjadi rukun, ya. Dan mudah-mudahan untuk para mukiman dimanapun saja berada, sadar ya, pakai logika, Imad itu perpecah belah umat Islam. Dan mudah-mudahan nih menurut saya, mudah-mudahan Imad juga sadar, dan para mukimat khususnya, para mukimat itu sadar, menyadari harusnya ya, kita tetap menjalan tali silaturahmi, ya, antara umat Islam. Yang tertawa itu bukan kita, orang Islam yang tertawa itu orang-orang kafir yang tertawa. Kok Islam mau diadu domba? Kok Islam mau dipecah belah? Begitu. Jadi mudah-mudahan buat Imad juga, buat atek-ateknya para mukimat, mudah-mudahan sadar dan mudah-mudahan mendapatkan taufik hidayah
Terima kasih, mudah-mudahan semuanya sehat selalu, banyak rezeki, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.